Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan lagi cerita pengalaman yang terjadi di tahun 2008. Jadi tahun 2008 ada undangan melalui kenalan saya gitu. Saya diundang ke daerah Bumi Ayu yang konon katanya ada salah satu mungkin keluarga satu orang, dia dikirim apa duit tapi banyak kendala. Ceritanya jadi banyak kendala itu kalau dicek uang itu biasa normal gitu. Tapi begitu dibawa misalnya mau dibelanjain atau dibawa keluar dari rumah, itu langsung berubah uang itu. Kadang-kadang dia berapa sampai ngeluarin darah walaupun sudah pakai dus gitu, kardus. Kadang-kadang berubah sampai kayak yang kelabang tuh, binatang kelabang yang kaki 1.000 tuh. Jadi di dus itu yang ada cuma itu gitu. Yang tadinya dia ceritanya di apa uang yang dimasukin ke kardus itu. Tapi begitu keluar rumah, entah berapa jaraknya dari rumah itu pasti berubah gitu. Sampai itu hebohnya mungkin saya tahu tahun 1998 itu udah ada kabar gitu. Melalui waktu itu ya mertua yang cerita gitu ya. Jadi sebelum jadi mertua beliau itu pernah cerita bahwa ada kasus jadi uang dibuang-buang gitu di kali katanya. Tapi begitu diceburin ke kali, ya biasa aja itu memang uang yang kelihatan hanyut itu. Tapi giliran mau dibelanjain atau misalnya mau digunakan sama orang yang apa apa yang punya gitu, yang dikirimin uang, itu kan asalnya gaib gitu ya. Itu pasti selalu berubah gitu. Nah, konon cerita saya itu diundang ke misalnya masih mungkin tetangga apa satu desa mungkin yang undang ke saya itu melalui kenalan gitu. Jadi begitu saya tuh apa mendatangi rumah yang ngundang saya itu yang istilahnya satu desa gitu lah, satu desa sama orang yang punya uang tersebut. Tapi yang ngundang ini yang memang dia itu yang punya hajat, seolah-olah yang punya hajat untuk istilahnya nyaratin itu uang. Karena ada perjanjian bahwa itu seolah kayak sayembara gitu, siapa yang bisa apa, menyempurnakan uang ini tanpa ada istilahnya kayak tumbal apalah istilahnya. Bisa sampai dibelanjain bisa aja gitu. Itu katanya mau dibagi dua gitu. Ya akhirnya begitu saya datang ke apa ke orang yang mengundang saya itu yang di Bumi Ayu itu. Terus dia tuh ya pamit mau ngubungin yang punya rumah yang punya uang itu gitu. Jadi dia berangkat ya katanya cuma satu apa tetangga satu desa aja gitu. Dan entah berapa lama. Nah begitu yang tuan rumah pergi, nah saya kan coba istilahnya dengan ya kekuatan batin lah nerobos gitu ya. Saya terobos ke istilahnya yang dimaksud ke tempat yang punya uang yang ada uangnya itu. Nah di situ baru muncul. Jadi ada sosok penunggunya gitu, penunggunya bangsa gaib. Ternyata yang nungguin itu Ibu Ratu Dewi Kuan Im. Jadi yang nunggu uang itu Ibu Dewi Kuan Im. Akhirnya saya tanya gitu, sejarahnya kenapa gitu. Akhirnya Ibu Dewi Kuan Im itu ya cerita bahwa waktu di Kepulauan Seribu ada orang yang meminta kekayaan. Jadi seolah-olah yang minta kekayaan itu ya kalau digambarkan dialognya seperti ini. Siapapun penguasa di sini saya meminta kekayaan, minta uang yang banyak walaupun saya harus menumbalkan anak. Oleh karena itu akhirnya Ibu Dewi itu muncul mendatangi orang itu. Jadi istilahnya ada kamu benar gitu mau itu gitu. Berarti udah ketahuan bahwa itu orangnya benar-benar nekat gitu. Kenapa kamu seperti ini? Karena saya itu kata orang itu
istilahnya udah jenuh jadi orang miskin, akhirnya pengen jadi orang kaya gitu. Segala apa-apa bisa kebeli. Walaupun saya harus menumbalkan anak gitu. Baik kalau gitu, kata ibu tuh langsung orang itu disuruh pulang. Disuruh pulang ke Bumi Ayu itu. Nah uang itu dianterin. Anterin ke rumah orang yang istilahnya yang berguru itulah. Cuma begitu uang udah dikasihin, yang dijanjiin tumbal itu nggak diberikan oleh orang yang misalnya meminta kekayaan itu. Akhirnya si uang itu memang nggak diambil lagi, jadi ditaruh tapi nggak bisa dipakai. Dengan catatan kalau mau pakai uang ini kesiniin anak itu, anak kamu. Itu sampai bertahun-tahun, jadi belasan tahun. Jadi ketemu ke saya itu tahun 2008, mungkin si anak gadis yang dulu yang tadinya masih kecil, sekarang udah gede gitu udah. Jadi tambah sayang aja, jadi gak mau ngasihin tumbal gitu. Akhirnya katanya orang ini mencari sesepuh yang bisa nyempurnain biar uangnya bisa dipakai tapi anak enggak jadi korban. Oh ceritanya begitu kata saya itu ke Ibu Dewi itu. Yaudah gimana kalau saya masuk ke sono dan uang mau saya pegang, mau saya kunci, sempurnain. Tolong jangan sampai anaknya itu diambil. Kata saya itu langsung ke Ibu Dewi itu. Ya udah kalau saya urusan dengan kamu ya silakan aja kalau bisa gitu. Bisa nyempurnain itu kalau sampai. Nah setelah dialog itu, akhirnya orang yang tuan rumah yang saya datangin itu kan balik. Katanya kata yang tuan rumah yang punya uang itu jadi langsung nanya itu siapa namanya, namanya Solihin gitu, yang sepuh yang sudah ada di rumah apa yang itu gitu yang udah jangan dulu karena ini lagi ada yang ngerjain gitu. Ternyata memang di rumah ada tamu, ada yang lagi ritual juga untuk penyempurnaan itu katanya. Jadi saya tuh waktu itu dilarang, kata yang punya uang itu dilarang nggak boleh misalnya datang ke sana gitu dengan alasan bahwa ada yang lagi ngerjain gitu. Ya akhirnya sampai kabar berbulan-bulan karena kita kan nggak mau maksa gitu ya. Akhirnya cuma ngobrol aja di rumah itu yang undang saya kan. Karena yang undang itu nggak gratis sih melalui kenalan saya itu dia kan seolah mediator gitu. Sampai uang transportasi segala macamnya ya memang dipenuhi gitu. Walaupun saya nggak sampai nyaratin itu, kan kesalahan bukan di saya. Jadi akhirnya si yang ngundang saya itu cerita bahwa dia tuh udah ngundang para sesepuh dari mana-mana. Sampai saya diperlihatkan daftarannya gitu orang itu. Sampai ada 173 orang itu para sesepuh yang udah dia bawa. Dia tuh ngemodalin. Karena ada janji yang punya uang itu gitu bahwa mau dibagi dua kalau bisa ada orang tua yang bisa nyempurnain dengan catatan si anaknya nggak boleh jadi korban gitu, jadi tumbal misalnya. Saya itu soalnya ke 174 berarti saya datang ke sono itu. Jadi itu ternyata udah heboh sampai dari kepolisian, dari apa koramil setempat juga udah tahu memang kondisinya. Jadi begitu dicek memang uang asli. Tapi kalau mau dibawa, ya itulah berubah terus. Jadi yang ternyata yang mencari sesepuh itu bukan sekedar yang ngundang ke saya ke situ gitu. Jadi orang tetangganya juga banyak yang ngundang para sesepuh untuk menyempurnakan uang itu dengan catatan jangan sampai ada korban anaknya itu yang jadi tumbal karena itu perjanjiannya gitu kalau mau dipakai duit ya udah mungkin itu kuncinya cuma satu mungkin kalau menurut ibu soalnya kalau dia masrahin anaknya yang dulu pernah dijanjikan mau saya istilahnya mau diserahkan gitu mungkin secara ini bukan jadi korban meninggal sebenarnya cuma mau dirawat dibawa aja ke alam gaib baru uang itu bisa dipakai. Nah selanjutnya setelah itu kan saya tetap lah pulang aja karena saya gak mau memaksa kalau yang punya rumah juga yang punya uang itu istilahnya melarang saya gitu ke sana. Kalau saya pikir saya yakin bahwa itu yang punya rumah yang punya uang itu dikasih tahu sama ibu gitu bahwa yang namanya Solihin gak boleh masuk. Kalau kalau masuk ya udah batal semua mungkin perjanjian itu bisa saya batalkan. Jadi
uang bisa dipakai tanpa harus ada tumbal. Karena saya siap berhadapan gitu sama tempur-tempur istilahnya gitu, walaupun sama Ibu Dewi Kuan Yin itu. Nah, di sisi lain ada riwayat bahwa seolah-olah Ibu Dewi Kuan Yin ini seolah Ibu Ratu Pantai Selatan. Kata saya jelas berbeda. Berbeda kewilayahannya. Malah ada yang bilang bahwa Ibu Ratu itu penguasa lautan sampai sedunia katanya. Kata saya jelas tidak tidak seperti itu. Jadi tiap wilayah ada ratunya gitu. Jadi Ibu Dewi Kuan Im ini dia tuh menguasai dari pantai utara gitu Pulau Jawa sampai ke Laut Cina, dataran tinggi Tibet itu sampai ke sana ke wilayahannya. Ibu Dewi Kuan Im ini sampai ke dataran tinggi, mungkin ke Himalaya juga nyampe gitu, perbatasan apa kewilayahan gaibnya. Tapi kalau daerah mana saja memanggil beliau, pasti beliau itu datang. Bukan berarti bahwa dia itu ratu keseluruhannya istilahnya. Kalau kita panggil beliau ke Timur Tengah ya bisa hadir aja gitu. Kalau atas dasar undangan. Seperti penguasa pantai selatan, itu bisa hadir diundang ke misalnya ke Thailand, ke Burma atau ke mana, pokoknya itu bisa dipanggil, bisa hadir. Bukan berarti beliau itu penguasa itu gitu Laut Cina, istilahnya dikuasai kalau Ibu Ratu yang dari pantai selatan, tidak seperti itu. Jadi ada wilayah-wilayahnya. Jadi tidak mentang-mentang begitu diundang misalnya di Eropa, kok Ibu Ratu dari ini Roro Kidul diundang ke Eropa bisa hadir. Terus disangkanya beliau penguasa Eropa juga, tidak. Kalau gaibnya bisa diundang kemana saja. Tapi kewilayahannya tetap gitu. Yang penguasa pantai selatan ya cuma pantai selatan Pulau Jawa, terus pantai apa sebelah baratnya Sumatera, mungkin sampai ujung Papua iya. Selama pantai selatan itu di kekuasaannya Ibu Ratu gitu. Ratu Kidul. Jadi kalau yang dari pantai utara kan ada lagi yang lokalnya Dewi Lanjar gitu ya. Pantai utara Pulau Jawa gitu. Tapi begitu udah masuk ke Laut Cina, itu udah kekuasaannya yang lain gitu. Kalau secara ini saya meyakini bahwa Ibu Dewi Kuan Yin ini masuk ke jajaran bangsa gaib gitu. Misalnya makhluk gaib, walaupun ada versi bahwa beliau itu tadinya seorang manusia, bisa jadi yang silem gitulah istilahnya gitu, yang silem jadi seolah tinggal di kayangan. Jadi kekuatannya memang kalau dibandingkan dengan apa bangsa jin yang mutlak bangsa jin gitu ya, dengan bangsa siluman lebih tinggi bangsa siluman, manusia yang berada di alam gaib itu lebih tinggi kekuatannya, kedudukannya makomnya lebih tinggi gitu, bisa jadi dewa atau dewi gitu kalau yang tinggal di kayangan itu. Karena disimbolkan kalau Ibu Dewi Kuan Yin ini ekor naga itu jadi kendaraannya gitu. Jadi istilahnya jenis ipri, jenis jin ini dikendalikan oleh beliau gitu. Makanya lebih tinggi kedudukannya Ibu Dewi Kuan Yin. Tapi punya wilayah sendiri gitu. Walaupun yang onang mungkin istilahnya orang selatan kalau saya manggil Bu Dewi Kuan Yin kan bisa aja kayak tempat ke loji. Bu Dewi Kuan Yin hadir katanya. Bisa hadir di sini bisa. Walaupun itu ke kewilayahan Ibu Ratu Kidul. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak memahami bahwa memang seperti sekarang ini. Istilahnya Presiden Jokowi itu Presiden Indonesia, tapi bisa berkunjung ke Amerika bukan berarti Presiden Amerika, ke Eropa, ke Rusia, bukan berarti Presiden Rusia Pak Jokowi ini. Seperti halnya seperti itu. Punya wilayah sendiri gitu, Pak Jokowi di Indonesia gitu. Jadi di gaib juga sama. Jadi saling ada kunjungan. Kalau ada undangan ya biasa datang hadir walaupun dipanggil oleh perorangan kan Ibu Ratu setingkat Ibu Ratu kalau cuma yang manggilnya siapa dulu pasti datang. Karena saya juga waktu mempelajari ilmu hikmah ya kalau saya ada nyebutnya ilmu setrum sigaret. Itu gaib apa aja ya di mana saja asal tahu namanya pasti kalau saya panggil datang.
Walaupun istilahnya kasarnya dia lagi tidur, kalau saya panggil pasti bangun istilahnya. Nggak ada sepuh atau nama gaib siapa aja yang kalau dipanggil nggak datang. Cuma setelah tahu kondisi ternyata gitu ini yang manggil kan akhirnya nggak bisa istirahat istilah kita itu. Nah di situ saya mulai merenung gitu karena pernah yang saya panggil tuh Eyang gitu ya, dipanggil itu dari Galunggung sampai dia bilang begini gitu, cik atau cu ulah kena bisa ngebesot gitu, bisa manggil dengan akhirnya kekuatan kan dengan ini kekuatan ilmu karomah yang lebih tinggi daripada itu. Eyang teh butuh istirahat, tenang. Jadi beliau itu pengen istirahat, pengen tenang. Akhirnya dengan kekuatan ini dipanggil, dia lagi santai-santai, istilahnya lagi rapat. Kalau saya panggil pasti datang. Akhirnya saya mulai di situ nggak sembarang, sampai sekarang mungkin saya nggak pernah main amat, main panggil gitu. Ya tawasul seridonya dia, kalau datang ya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Di jarah-jarah tempat mana juga kayak gitu, kecuali kalau memang ada misi gitu, ada tugas. Ibaratnya waktu ke Gunung Lawu, saya datang, orang lain ada yang istilahnya mukim di sana sampai udah 3 tahun, katanya belum pernah ditemuin gitu. Sedangkan saya 2 hari ke sana langsung panggil gitu. Jadi nggak ada gaib yang nggak bisa saya panggil waktu itu gitu ya. Dalam melaksanakan tugas. Kalau dulu mungkin asal tarik-tarik aja gitu. Memang ya itu akhirnya saya tahu sampai sekarang saya nggak, kalau nggak ada kepentingan saya nggak ogah gitu untuk memanggil kalau nggak ada kepentingan. Kecuali kalau keadaan darurat gitu, saya perintahkan langsung gitu, mau tidak mau gitu. Dengan satu alasan bahwa ada instruksi dari langit istilahnya baru. Jadi kembali lagi, kewilayahan para gaib itu punya daerah masing-masing. Cuma kalau kita panggil yang daerah sini kok bisa hadir di sini, dipanggil ya bisa aja. Karena gaib itu bisa antar lintas benua, antar lintas negara. Cuma kalau antar lintas alam gitu, cuma paling kalau di alam Jabarut ke alam Nasut aja, kalau manusia datangnya ya udah. Nggak bisa kalau levelnya ibaratnya di langit 1, nggak bisa langsung ke langit ke-7 gitu. Karena itu ada adab-adab lagi di gaib juga. Kecuali kalau orang yang udah makomnya yang dianggap siluman itu di langit ke-7, dia bisa turun. Kalau yang dari bawah ke atas itu harus ada permohonan lagi. Harus mengetuk pintu gaib lagi, istilahnya bangsa gaib juga. Jadi nggak sembarangan gitu. Cuma kalau diantar lintas tempat bisa aja. Misalnya seperti penguasa Pantai Selatan, waktu saya ke Bengkulu, kok di sini ternyata ibu itu Roro Kidul yang di sini juga ada katanya. Bajunya kebaya hijau nih. Udah ciri khasnya Roro Kidul istilahnya gitu. Di Sumatera juga di istilahnya mungkin dipertuankan Bu Roro Kidul itu. Memang kewilayahannya kan Pantai Selatan ke Barat Sumatera. Tapi Bu Dewi Kwan bisa dipanggil, bisa ke selatan juga. Cuma bukan kewilayahan beliau, bukan. Nah itu yang di Bumi Ayu juga kan dia lagi tirakat di Kepulauan Seribu. Yang datang kan dari penguasa pantai utara gitu, bukan Dewi Lanjar. Karena saya lihat ciri-cirinya gitu. Oh ini Bu ini, tapi ya beliau juga ngaku sendiri saya ini, gitu, ngenalin ke saya juga. Karena terpanggil ada orang yang munajat gitu sampai karena mungkin saking perihnya mungkin kehidupan akhirnya dia tuh seolah berjanji itu mau minta kekayaan, mau menumbalkan anaknya. Tapi setelah uang dikirim pulang ke rumah kan suruh pulang baru dikirim, baru begitu lihat anaknya jadi nggak tega, istilahnya kayak gitu. Jadi sampai anaknya udah gede, uang itu masih ada tapi tetap nggak bisa dipakai. Yang katanya di tahun 98-an itu udah santer sebenarnya terjadi di Bumi Ayu, ada orang yang dikirim uang banyak katanya. Dibuangin itu nggak ngurang-ngurangin, jadi tiap tahun tuh bertambah terus. Dibuang ke kali hanyut, ya nggak tahu hilang kemana gitu.
Tapi yang di rumah itu terus tambah numpuk, makanya sampai saya ada yang ngundang ke saya itu karena udah pas saya lihat ke apa di rumah orang yang ngundang saya itu di Bumi Ayu. Ternyata dia tuh sudah 173 orang ngundang sesepuh dari Banyuwangi, dari Kalimantan, dari mana, nggak ada yang mampu. Tetap aja begitu dibawa keluar, uang itu berubah terus. Cuma giliran saya, yang tuan rumah yang punya uang tuh seolah melarang gitu. Karena memang di waktu orang yang ngundang saya itu kan berangkat ke sono, saya udah komunikasi langsung dengan Ibu Dewinya. Mungkin saya juga ya terlalu terburu-buru, mungkin coba kalau saya diam dulu gitu ya, jangan langsung nerobos istilahnya, mungkin bisa aja saya dipersilahkan untuk datang ke rumah yang punya uang itu gitu. Karena sebelumnya saya itu udah nerobos, udah ngobrol. Jadi Ibu Dewi dia juga udah tahu gitu kekuatan saya, kenapa sampai ini, wah kalau ini bahaya ini gitu. Uang diserahkan nggak bisa istilahnya bisa dipakai, si tumbal yang dulu dijanjikan nggak diberikan karena pasti saya kunci gitu. Jadi uangnya dikunci dari kekuatan pengaruh itu Ibu Dewi Kwan Im. Si anaknya juga diblok gitu biar terjaga gitu. Kan saya pasti pakai gitu. Karena yang berhadapan dengan saya pasti ya kekuatan penguasa laut atau mana aja. Begitu ketemu baru tahu ngeh gitu. Ya sampai sekarang belum ada informasi. Katanya kan itu ada yang ngerjain dari dulu juga, nggak ada informasi berhasil gitu. Mesinnya berhasil untuk dipakai gitu. Berarti tetap kekuatan masih dipegang sama penguasa Laut Cina itu, yaitu Ibu Dewi Guan Im. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Kalau ada yang kekurangan mungkin akan saya ceritakan di buat pelengkap misalnya di video yang kedua mungkin di cerita ini, cerita dengan penguasa laut Ibu Ratu gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.